Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas untuk ujian tengah semester pada mata kuliah komputer dan masyarakat. Kami dari kelompok 3 terdiri dari 3 anggota, diantaranya yaitu saya sendiri, Muhammad Iftagi Parilhaq, lalu ada Rahmawati Ade, dan yang ketiga ada Muhammad Faiz Nur. Nah, kami kelompok 3 mengambil judul implementasi e-education pada era digital, yaitu studi kasus pengalaman mengajar daring melalui Zoom. Oke, selanjutnya. Baik, di sini ada list of content. Yang pertama ada apa itu e-education, lalu yang kedua ada perkembangan e-education, yang ketiga ada contoh penerapan e-education, dan yang keempat ada testimoni penggunaan e-education, dan yang terakhir ada kesimpulan. Oke, next. Baik, di sini ada pengertian dari apa itu e-education. Pengertiannya yaitu e-education atau electronic education adalah proses pendidikan yang memanfaatkan teknologi digital dan internet sebagai media utama, yaitu digunakan untuk menyampaikan materi, berinteraksi, dan mengevaluasi hasil belajar. Lalu yang ketiga ada memanfaatkan perangkat seperti komputer, smartphone, dan jaringan internet. Dan yang terakhir, platform yang umum digunakan yaitu Zoom, Google Classroom, Moodle, e-learning, kampus, dan lainnya. Baik, untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Faiz. Terima kasih kepada moderator yang telah menyampaikan materi sebelumnya. Izin di sini saya akan melanjutkan pemaparan materinya dengan submateri itu tujuan education. Tujuan itu kan ada gitu. Yang fleksibel itu berarti kan waktunya bisa kapan aja dan dimana saja, seperti yang dijelaskan di poin pertama. Bisa secara sinkron maupun asinkron. Contohnya nih, misalnya kalau contoh sinkronnya tuh kita bisa melalui kelas Zoom gitu, atau enggak Google Meet, atau contohnya tuh yang sekarang kita presentasiin gitu. Ini tuh melalui kelas Zoom gitu. Nah, untuk contoh yang asinkron tuh kita ada forum diskusi gitu. Ada forum diskusinya, terus ada video pembelajaran dan ada modul daring gitu. Kayak e-learning di sekolah zaman sekarang gitu. Nah, setelah ada tujuan, di sini ada eh apa ya, lanjutan gitu dari tujuannya tuh ada apa aja gitu. Yang pertama tuh ada akses pendidikan itu bisa lebih luas, terus seperti yang jelaskan sebelumnya ada fleksibilitas belajarnya, terus ada efisiensi waktu dan biayanya gitu. Nah, untuk perkembangan education ini tuh ada dari tahun 2000 sampai sekarang gitu. Yang pertama tuh dari tahun 2000-an dulu, di sini tuh internet tuh mulai digunakan. Nah, muncul muncul platform e-learning seperti Moodle dan Blackboard gitu. Nah, mungkin aku belum lahir gitu kalau 2000-an gitu ya, makanya kurang familiar gitu. Terus yang kedua ada dari tahun 2010 sampai 2019 tuh muncul pembelajaran interaktif yang berbasis video dan blended learning gitu. Nah, di sini tuh muncul gitu aplikasi yang namanya itu Google Classroom dan Coursera gitu. Nah, kalau ini mungkin udah dipakai gitu waktu zaman saya sekolah gitu, dari mungkin SMP atau SMK gitu, lupa. Nah, terus ada di tahun 2020 sampai tahun 2022. Nah, ini tuh marak bener-bener kepake banget gitu e-education tuh pada tahun COVID ini tuh. Kenapa? Karena kita kan nggak boleh keluar gitu. Terus kita kan diwajibin sekolah juga kan untuk uh, berpe- uh, berproses untuk berpendidikan. Nah, makanya di tahun tersebut tuh kita tuh wajib gitu, udah hampir bisa dibilang wajib gitu menggunakan e-education ini. Nah, ada terus kita ada di tahun 2023 sampai sekarang gitu. Nah, e-education itu udah mulai integrasikan tuh, mulainya tuh lewat AI gitu, terus AR dan VR gitu. Nah, kalau AI VR ini tuh fokusnya tuh ada pada pembelajaran adaptif dan global gitu. Nah, mungkin sekian untuk penjelasan dari saya. Bisa dilanjut kepada rekan saya, silakan. Untuk selanjutnya ada contoh penggunaan e-education. Salah satu contoh penggunaan education di lingkungan sekolah dan universitas terdapat pembelajaran daring, tugas dan ujian oral melalui LMS atau Google Classroom, yang dimana
guru dapat mengassign atau memberikan tugas eh, bisa dengan batas waktu tertentu tanpa gurunya harus datang ke kelas. Kemudian ada pelatihan profesional seperti kursus online di Coursera, Ruang Guru, atau LinkedIn Learning. Kemudian terdapat webinar atau workshop yang dilaksanakan melalui Zoom atau Microsoft Teams. Bisa next. Kemudian akan ada testimoni penggunaan education bersama Ibu Rika Martiana selaku pengajar les bahasa Inggris yang pernah menggunakan Zoom dalam pengaplikasian education ini. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore Ibu, terima kasih sudah bersedia meluangkan waktu untuk wawancara ini. Wawancara singkat ini dilakukan dalam rangka tugas mata kuliah komputer dan masyarakat dengan topik education atau pembelajaran daring. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana proses perubahan pembelajaran dari sistem tatap muka ke sistem online, serta pengalaman pengajar dalam menghadapi perubahan tersebut. Untuk pertanyaan pertama, Ibu sebelum pandemi dulu kan Ibu mengajar secara langsung di kelas. Nah, ketika Iya, pandemi terjadi dan keadaan belajar beralih ke sistem online, bagaimana kesan yang Ibu rasakan? ya s- agak kaget ya karena serasa itu tidak transfer ilmunya itu kurang maksimal gitu. Yang saya rasakan. Terus juga murid juga kurang antusias. Mereka seperti tidak serius gitu menghadiri kelas gitu. Baik. Eh se, apa lebih cenderung kepada sesempatnya gitu. Kebetulan kan saya mengajar di sektor non formal ya, les bahasa Inggris. Jadi ketika peralihan itu juga mana lagi juga jamnya adalah jam pulang sekolah di saat mereka posisinya sudah lelah gitu. Tapi biasanya kalau pembelajaran offline tatap muka, mereka semangat datang karena akan bertemu dengan teman-temannya, bermain gitu. Terus juga jajan ya di kantin gitu. Tapi karena online, mereka kayak di rumah aja bosen gitu. Jadinya ketika jam les ya, terus saya biasanya mengajar kelas setengah dua untuk anak-anak kelas 1, 2, 3 SD dan jam 3 siang untuk murid kelas 7, kelas 9-nya setengah 5 sore. Itu mereka udah nggak ada semangat yang kayak udah lah mem kasih tugas aja nanti aku kirim gitu-gitu. Udah pokoknya akhirnya ya itulah kendala yang dirasakan. Tidak tidak ada semangat, kurang gitu. Kalau dari sisi ke aplikasinya sendiri, ini kan Bu, Ibu kan memakai Zoom ya Bu ya. Kalau kendala Iya. dari Ibu memakai aplikasinya ada tidak Ibu? Oh enggak, kalau Zoom sih enggak ya, sebatas. Karena kebetulan, nah itu kendalanya justru di murid-murid. Kadang-kadang kan mereka di rumahnya tidak punya internet yang istilahnya mumpuni gitu ya. Cuma ngandelin paket data gitu di rumah pakai. Jadi kalau saya ini justru well prepared, ada internet yang mapan. Kita kan berlangganan gitu ya dengan First Media tuh. Kalau mereka gitu, kadang-kadang, Mem ini nggak ada sinyal, ini error ini gitu. Entahlah, atau mereka tuh cuma alasan aja untuk tidak ikut les atau bagaimana. Ya kalau dari saya sih nggak ada kendala. Karena di perangkat yang saya siapkan, ya karena kan sebagai guru ya harusnya lebih lebih provide yang lebih bagus lah dibandingkan murid kan gitu. Sedangkan murid ya seenaknya aja tidur-tiduran lah, pakai HP lah seperti itu. Itulah yang dirasakan kalau dari sayanya nggak ada masalah. Baik. Kalau menurut Ibu nih, kalau misalnya mengajar pakai daring untuk ke depannya buat proses belajar, bakal jadi lebih efektif atau malah bakal ada hambatan seperti tadi ya, Bu ya? Kalau menurut Kurang Ibu. efektif. Iya, tidak ada transfer ilmunya tidak akan maksimal. Karena bagaimanapun bertemu dengan guru itu sudah memberikan nilai plus tersendiri buat anak. Ya, jadi misalnya dia senang dengan gurunya, maka dia akan excited datang untuk ke kelas itu semangat gitu. Tapi ketika online udah gurunya dia nggak sukai, tambah semangatnya itu tambah hilang. Jadi saya tidak terlalu support ya dengan pembelajaran daring, kecuali memang dengan kondisi-kondisi yang seperti COVID kemarin. Tapi kalau untuk selanjutnya, kalau masih bisa diupayakan untuk offline, maka itu adalah cara yang paling efektif karena kita tidak hanya transfer ilmu, tapi kadang juga dari behavior kita ya, Iya, dari betul. bahasa tubuh kita itu berkesan ke anak-anak, dari intonasi suara kita, dari gerak kita di kelas itu mereka akan membekas. Oh iya ingat waktu mem nerangin ini, mem tuh gini gayanya. Aku ingat itu seperti itu yang saya Betul. rasakan sebagai guru dengan offline dibanding dengan daring gitu. Ya, betul.
Kalau misalnya Ibu sendiri saat peralihan dari tatap muka ke daring, ada pelatihan atau notis sebelumnya nggak Bu ya? Iya, notis aja tapi tidak ada pelatihan. Jadi kita dianggap sudah bisa gitu. Karena kan itu bukan hal yang apa ya? Ya apalagi kalau ibu kan waktu itu guru yang paling senior ya, di bawah langsung manajer itu apa? Manajer kantor itu. Justru kita itu yang uh, apa? Belajar sendiri gitu. Jadi learning by doing karena nggak bisa gitu. Karena kalau yang muda-muda kan mereka udah biasa. Murid-murid apa maksudnya guru-guru yang lebih junior yang baru fresh graduate, mereka nunggu apa pekerjaan yang lebih mapan, mereka ngajar dulu sambilan gitu. Mungkin menunggu jadi ASN gitu. Di situ tidak ada sama sekali pembekalan. Itu sangat disayangkan. Tapi kalau sekarang saya lihat teman-teman saya yang karena pengalaman dari COVID itu mulai ada kelas-kelas untuk em, lebih bisa efektif dengan online dengan berbagai macam cara ataupun varian. Tapi waktu di awal-awal COVID itu sama sekali nol besar. Kita seperti dilepas gitu. Berarti kalau misalnya dari awal sudah ada pelatihan, mungkin dari segi pengajarnya bisa lebih lagi ya Bu ya? Iya, mungkin kita akan lebih bisa maksimal dan ya mungkin seperti kalau kayak ibu sendiri mungkin tidak akan mudah give up ya, karena melihat kok kayak gini gitu kendalanya. Sedangkan kayaknya kita tuh waktu saat kan benar-benar apa ya kayak cut off langsung saat itu kan 15 Maret 2020 COVID karantina dan mulai Senin pekan depannya itu kita langsung udah disuruh online dan nggak sangat tidak siap gitu waktu itu. Tapi kalau sekarang Ibu lihat itu sudah banyak sekali pelatihan-pelatihan untuk online. Jadi tidak ya kalau dari segi apa perangkatnya itu tidak pesimis, tapi tetap kalau Ibu dari pengalamannya mengajar sudah lebih dari 20 tahun jam terbang itu daring kurang tetap kurang maksimal, Hmm. lebih oke offline. Iya. Eh, Kalau misalnya bagaimana ya harapan Ibu terhadap perkembangan digital di Indonesia ke depan, terutama kalau misalnya eh, teknologi daring ini mulai dimasukkan misalnya ke segi atau eh, transformasi lah pembelajaran dari yang awalnya 100% tatap muka, terus mulai integrasi teknologi lagi. Oh, ya kalau seperti itu seperti bisa diterima, maksudnya akan untuk kedepannya hal tersebut sangat mungkin dilakukan karena kan juga dari pihak satelit sudah ada perubahan banyak kan sekarang internet kan sudah merambah ya ke daerah-daerah pelosok. Nah, mungkin setelah pengalaman dari COVID itu, pemerintah lebih berbenah ternyata bisa pembelajaran lewat digital. Anak-anak yang di pelosok itu tidak harus berjauh-jauh jalan kaki kan kalau kita lihat ada mereka naik sungai, jalan kaki sekian kilometer ya untuk offline gitu. Kadang juga ada kendala macam-macam cuaca atau apa mereka membuat mereka tidak masuk sekolah atau sakit gitu. Sedangkan dengan daring semua itu bisa dieliminasi sehingga materi itu bisa tetap tercapai maksimal. Dan tentunya itu kita lihat dari pihak pemerintah sangat mensupport masuknya internet ke desa-desa karena kan sekarang juga provider itu juga tidak dikuasai sama provider besar ya. Lokal-lokal juga banyak yang menyediakan fasilitas WiFi gitu. Jadi itu bukan hal yang mustahil. Insya Allah ke depannya, tapi kalau pun harus sepenuhnya tetap kurang, tetap anak-anak itu karena apa yang kurang etiket itu ya. Iya. Etiket itu perlu apa dipelajari lewat offline, ngelihat bagaimana ibu gurunya, bagaimana sopan dengan temannya, bagaimana tidak mengganggu teman, bagaimana tidak melatih untuk tidak cheating ya. Kalau dengan itu kan ya itu yang sangat susah kita kendalikan ya, karena bisa aja di belakang itu seperti yang ibu alami itu orang tuanya membantu ketika ujian gitu kan. Iya, dia mungkin di belakang kita dia pakai kertas besar-besar gitu. Jadi ya udahlah terserah masing-masing kalau memang targetnya pengen nilai ya silahkan. Tapi memang kalau offline itu hasilnya dari segi kualitas mungkin lebih baik ya. Kalau anaknya lebih jujur kalau menurut ibu. Betul. Ya, itu aja. Berarti kekurangannya dari daring ini kurangnya kontrol ya Bu ya dari Betul, segi iya. pengajarnya. Iya, kadang kadang orang tuanya juga
ketemu orang tua yang seperti itu, yang Iya, membantu betul. dalam arti tidak benar gitu ya, yang seharusnya anak dibiarkan jujur apa adanya ya, tapi mereka seperti oh nggak ketahuan ini seperti seperti itu Iya, gitu. betul. Karena karena kan ibu juga ikut kelas apa setoran hafalan ya, situ kelihatan sekali ketika setor via online itu kok lancar gitu kata guru gitu. Tapi ketika diuji pertemuan offline tersendat-sendat itu kelihatan sekali gitu. Berarti kemarin itu ibunya di belakang mungkin bantu apa atau siapalah ada yang bantu. Seperti itu pengalamannya. Mungkin dari wawancara ini eh, mungkin sudah diakhiri. Ibu, terima kasih Iya. jawabannya juga. Terima kasih waktunya juga, Ibu. Kalau ini sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian, kesimpulan dari materi kali ini adalah education membawa perubahan besar dalam pendidikan melalui pembelajaran digital yang fleksibel tanpa batas ruang dan waktu. Dalam arti lain, kita bisa belajar tanpa duduk di ruang kelas dan tanpa harus tatap muka langsung bersama guru atau pengajar. Pembelajaran daring dapat berjalan secara efektif bila didukung dengan teknologi dan metode yang tepat. Namun masih ada tantangan seperti minimnya kontrol pengajar, keterbatasan sarana, dan kurangnya pelatihan, sehingga perlu peningkatan dan kesiapan untuk mewujudkan pendidikan modern yang adaptif dan inklusif. Mungkin sekian dari kami untuk presentasinya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.